Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Adakah teman kita yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Jadi minggu semalam kan kita sudah belajar ya materi tentang toharoh. Nah, jadi hari ini Umi mau menjelaskan tentang materi toharoh yaitu tayamum. Anak-anak Umi pernah nggak merasakan dimana ketika kita berada di suatu tempat itu tidak ada air? Misalnya di mana? Kalau misalnya kita mau sholat nih tapi nggak ada air, itu biasanya kita di mana? Ya benar, bisa di pesawat satu. Terus karena kita sakit, terus kata dokter kita nggak boleh terkena air. Nah itu di dalam Islam kita diperbolehkan untuk tayamum. Siapa di sini yang sudah mendengar kata tayamum atau sudah tahu nih pengertian dari tayamum? Ya benar, tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi wajib menggunakan debu yang bersih sebagai bentuk bersuci. Tapi kita nggak boleh asal tayamum kalau masih ada air yang cukup dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa sebab atau syarat yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air setelah kita berusaha mencarinya. Contohnya tadi kayak yang Umi bilang di pesawat. Kalau di pesawat dalam keadaan yang sudah berjam-jam kita di pesawat, kan nggak mungkin ya gitu kan, dan sangat minim gitu untuk kita mengambil air wudhu, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Lalu yang kedua apa? Adanya halangan seperti sakit yang terkena air justru akan memperparah penyakit kita gitu. Makanya Allah tuh mempermudah dengan cara kita bertayamum. Yang ketiga, air yang ada sangat terbatas dan hanya cukup untuk kebutuhan minum diri sendiri atau orang lain gitu. Lalu yang keempat, berada di dalam perjalanan atau musafir dan sulit untuk mengakses air. Lalu kalau kita tidak menggunakan air, kita harus menggunakan apa ya? Apakah anak-anak Umi ada yang tahu kalau tayamum itu kita menggunakan apa? Iya benar, bertayamum itu bisa menggunakan dengan debu yang suci. Artinya debu tersebut tidak tercampur dengan najis atau bukan debu yang sudah pernah digunakan untuk tayamum sebelumnya. Di era modern saat ini di dalam kendaraan kita bisa menggunakan debu tipis yang menempel di dinding bersih, kaca mobil, jendela atau sandaran kursi pesawat. Sangat praktis bukan? Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di perjalanan yang memang tidak memungkinkan untuk mengambil air wudhu gitu, kita diperbolehkan misalnya kalau di mobil tadi bisa di kaca mobil debu-debu yang menempelnya gitu kan, atau di sandaran kursi pesawat seperti itu. Lalu sampai sini anak-anak Umi sudah paham belum? Atau ada yang mau dipertanyakan tentang pengertian tayamum tadi? Oke, semuanya sudah paham. Oke, lanjut ya. Karena kalau materi tanpa teori, nanti teman-teman anak-anak Umi pada bingung semua ya gitu. Jadi Umi di sini mau mempraktekkan gimana caranya kita bertayamum. Yang pertama kita tuh harus membaca niat. Lalu kita peraganya itu kita harus menghadap kiblat. Contohnya misalnya ini kiblat kita kan, gitu. Langkah pertama kita berniat dalam hati untuk membolehkan sholat. Kita juga disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua yaitu menepuk debunya, menepuk debu. Tepukkan kedua telapak tangan kita ke permukaan yang berdebu dengan jari-jari agak direnggangkan seperti ini. Setelah itu tiup sedikit telapak tangan atau kebaskan agar debu yang tebal berkurang. Oke, setelah itu kita usapkan ke wajah kita. Jadi yang kedua yaitu mengusap wajah. Usapkan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh wajah secara merata, mulai dari tumbuhnya rambut, dahi hingga dagu. Cukup sekali usapan saja ya. Oke. Lalu yang keempat yaitu mengusap kedua tangan, yaitu tangan lagi ke area debu yang berbeda, opsional ya. Kemudian mengusap punggung tangan kanan dan kiri hingga pergelangan, lalu sebaliknya tangan kiri. Dan yang seperti wajah tadi cukup satu kali usapan dan tidak perlu sampai siku jika dalam kondisi darurat tertentu, namun sampai pergelangan atau siku sesuai dengan keyakinan mazhab yang kita ikutin. Yang terakhir yaitu tertib. Apa sih dimaksud tertib? Yaitu terakhir adalah tertib, artinya semua gerakan tadi dilakukan secara berurutan, mulai dari wajah baru kemudian tangan. Oke. Sama seperti wudhu, tayamum juga bisa batal loh.
Apa saja yang membatalkannya? Anak-anak Umi ada yang tahu nggak kalau hal-hal yang bisa membatalkan tayamum? Coba Abang, apa Bang yang bisa membatalkan tayamum? Iya, dia hampir mirip juga dengan berwudu, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin. Itu juga salah satu yang membatalkan tayamum, sama seperti kita berwudu, yaitu apa tadi? Membuang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Lalu juga menemukan jika anak-anak Umi ini bertayamum karena tidak ada air, lalu tiba-tiba hujan turun, atau karena air yang menyala sebelum kalian mulai sholat, maka tayamum kalian otomatis batal gitu. Jadi ketika kita ini udah tayamum, lalu tiba-tiba ada air hujan atau air yang tiba-tiba ada sebelum kita melaksanakan sholat, maka tayamum kita tadi itu batal gitu. Jadi kita harus melakukan berwudu ya, karena sudah ada air. Lalu sembuh dari sakit yang tadinya menjadi alasan tidak boleh terkena air. Oke. Sekarang jadi kita tuh nggak ada ya, Umi harap anak-anak Umi itu tidak ada alasan lagi untuk nggak melakukan sholat walaupun lagi di perjalanan, walaupun lagi sakit gitu. Karena apa? Karena di dalam Islam semua itu dipermudah gitu. Semua itu dipermudah. Contohnya tadi seperti kita tidak ada air, Allah mudahkan dengan cara tayamum. Jadi anak-anak Umi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan sholat gitu dalam kondisi apapun, karena Allah sudah memberikan kita kemudahan. Baik, sampai di sini anak-anak Umi ada yang ingin bertanya atau masih ada nih yang belum paham? Kayaknya udah paham semua ya. Oke, baiklah, kalau anak-anak Umi sudah pada paham semua, Umi akhirin video pembelajaran Umi pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.